Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin, azinallahu wa iyyakum, para jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala yang alhamdulillah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, dan tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ukhuwah persaudaraan di antara kita semua. Dan alhamdulillah Allah yang telah menggerakkan kita untuk datang ke rumah Allah dan melaksanakan salat ya berjamaah. Alhamdulillah Allah yang telah menggerakkan hati kita sehingga kita ya malam hari ini duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah ya Allah yang telah menggerakkan hati kita ya untuk bisa menerima ya al-haq, menerima kebenaran, yang menerima ilmu, dan semua itu merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib ya kita syukuri. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan juga kepada para sahabat, dan kepada semua orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya sampai dengan tegaknya hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di 9 bulan yang lalu atau 10 bulan yang lalu kita telah memulai daras atau pelajaran yang dimana kita ya membahas kitab, yaitu kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang dikarang oleh siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang dimana kitab ini saya rasa perlu setiap kita ya untuk membaca, untuk ya menelaah kembali, untuk dibahas kembali, karena ya waqi'nya, nyatanya di hari ini, di zaman sekarang kita ini ya banyak orang-orang Islam yang mereka tidak kenal dengan agama Islam itu sendiri. Ya Islam hanya dijadikan sebatas identitas, ya hanya sebatas dijadikan ya sebagai pengakuan, klaim saja, akan tetapi yang mereka pada hakikatnya tidak mengenal apa itu Islam, sehingga ya kecintaan mereka kepada agama mereka ya kurang, atau mereka kurang bangga dengan agama mereka ya, atau wala baroknya dengan agama mereka itu apa berkurang, dikarenakan apa? Mereka tidak memahami ya agama mereka, sehingga ya kitab ini mungkin secara temanya terlihat ya sangat dasar sekali ya, akan tetapi ketika kita pelajari ya dalami, ternyata masih banyak ya pelajaran-pelajaran tentang Islam yang belum kita ketahui. Dan itulah ilmu ya, secara umum ilmu itu Pak, semakin kita pelajari maka kita akan semakin sadar ternyata masih lebih banyak ya ilmu yang belum kita pelajari, belum kita ketahui dibandingkan dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan ya di antara karakteristik kitab-kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah di mana kitab-kitab beliau itu ya tidak terlalu banyak pendapat-pendapat pribadi. Ya kitab-kitab beliau itu berisikan apa? Qala Allah wa qala Ar-Rasul, ya imma Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya perkataan-perkataan para sahabat yang antum nanti akan ya saksikan, antum akan dengarkan ya tulisan-tulisan beliau ya yang dimana isinya Quran, sunnah, dan perkataan para sahabat. Ya walaupun demikian beliau mengambil ya cara seperti itu pun masih ada ya fitnah-fitnah terhadap beliau. Ya di antara fitnahnya adalah bahwasannya ya beliau telah membuat madhab yang kelima setelah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ya padahal ya beliau adalah mujaddid yang dimana beliau memperbaharui ya sunnah ajaran Islam yang mulai meredup, yang mulai hilang ya, kemudian ya beliau ya hidupkan kembali, ya kemudian beliau
ajarkan kembali kepada kaum muslimin. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya alhamdulillah ya kita sudah mengambil beberapa bab ya dari kitab ini, di antaranya adalah bab Fadlul Islam, yaitu bab keutamaan tentang agama Islam. Banyak sekali keutamaan yang disebutkan oleh beliau ya terkait dengan agama Islam, dan mungkin untuk secara ringkas saja kita cukup mengambil satu ayat ya dari bab ini, yaitu ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, itu di hari apa? Ya, di hari Arafah. Ya, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan ya haji wada. Ya, kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan ya nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Maka dari ayat ini kita memahami bahwasannya ya Islam merupakan salah satu-satunya agama yang paling sempurna. Ya, dan antum bisa lihat ya semua perkara dalam agama kita itu sudah dijelaskan, yang kecilnya, yang besarnya, ya, yang nampaknya, yang tidak nampaknya, ya, bahkan sampai ya pakai sendal pun diajarkan oleh agama Islam, dahulukan kaki kanan dan seterusnya. Artinya Islam merupakan agama yang yang paling sempurna dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Kemudian ya dari ayat ini juga kita melihat bahwasanya Islam merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, hanya saja memang kebanyakan kita Islam itu kita dapat dari lahir. Ya, ibu kita alhamdulillah muslimah, ya, kakek kita juga muslim dan seterusnya. Sehingga ya mungkin sebagian kita merasa ya Islam itu adalah sesuatu yang didapatkan dengan cara menurun tanpa ada perjuangan. Coba antum lihat ya sebagian saudara kita ya, misalkan ya yang mu'alaf, yang dimana misalkan perjuangan mereka untuk mendapatkan Islam itu sangat ya berat, ya sangat sulit, sangat terjal dengan ujian-ujian yang sangat luar biasa. Ya, ketika mereka membahas tentang nikmat Islam, wallahi mata mereka akan menangis. Ya, mereka akan mengucurkan air mata bagaimana Allah sangat baik kepada mereka sehingga menunjukkan mereka kepada agama Islam. Kemudian Allah menolong mereka sehingga ujian demi ujian ya mereka dapat ya lewati, sehingga mereka ya mendapatkan status sebagai seorang muslim. Bahkan ya mereka diberikan semangat untuk terus memperdalam agama Islam. Ya, kita lihat saudara-saudara kita di Eropa, di Amerika, di Inggris ya atau di tempat-tempat yang dimana Islam itu minoritas ya, sehingga mereka melihat Islam itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka ya walaupun kita mendapatkan Islam dari turun-menurun dari orang tua kita, maka tetap hadirkan ya nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar. Ya, dengan Islam kita dipersatukan. Ya, kita tidak melihat kulit, kita tidak melihat kekayaan, ya kita tidak melihat jabatan, tapi ya semua itu akhirnya yang menjadi satu karena apa? Islam. Dan ketika antum misalkan ya Allah berikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk melaksanakan umrah maupun haji, antum bisa lihat ya yang dari Afrika, yang dari Eropa, yang dari Asia, ya yang kaya, yang miskin, yang putih, yang hitam, ya semuanya berdiri wukuf di satu tempat yang dinamakan dengan Arafah, dengan pakaian hanya 2 kain yang sudah lusuh basah dengan keringat. Ya, tapi mereka saling membantu, saling mendoakan, mereka berkumpul di suatu tempat karena apa? Karena nikmat Islam. Wallahi seandainya bukan karena Islam, mereka tidak akan mendapatkan nikmat tersebut. Ya, mereka tidak akan mendapatkan nikmat tersebut. Maka selalu tanamkan di dalam diri kita bahwasannya agama Islam merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ya ketika sudah terpatri dalam diri kita bahwasanya Islam merupakan nikmat terbesar, maka selama Islam itu ada dalam diri kita, maka ya yang lainnya akan terlihat kecil. Dan ya masih banyak keutamaan ya dalam agama Islam yang lainnya. Kemudian yang kedua ya bab tentang
ya wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Ya terkhusus ya mereka yang sebelumnya menganut agama-agama non-Islam, ya Yahudi, Nasara, maka diwajibkan bagi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Innad dina 'indallahil Islam. Karena agama yang betul-betul diterima di sisi Allah Azza wa Jalla hanya satu, yaitu agama Islam. Kemudian juga ya kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya ya tentang tafsir Islam atau ya apa yang dimaksud dengan apa Islam. Suatu hari ketika malaikat Jibril datang ya menghadap Nabi SAW, ya kemudian Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam, apa itu Islam? Maka kata Nabi apa? Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tuqimus shalah, dan kemudian lanjut engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, kemudian engkau apa? Membayar zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian engkau melaksanakan apa? Puasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yang engkau ya yang kelima melaksanakan ibadah haji bagi siapapun yang diberikan kemudahan jalannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi secara umum ya Islam ya sebagian kita melihat Islam itu ya berbeda-beda cara pandangnya. Sebagian ya Islam itu cukup misalkan berjenggot sudah menjadi seorang muslim. Ya, dia sudah beragama Islam. Ya, dan ini banyak sekali keliru karena kadangkala ada orang-orang non-muslim yang dimana jenggotnya lebih panjang dibandingkan dengan kita, gitu ya. Atau misalkan ciri-ciri yang lainnya. Akan tetapi secara umum Islam itu adalah ya orang yang al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu orang Islam. Ya. Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ya, benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kemudian patuh dan taat kepada Allah dengan melaksanakan apa? Ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan itu bisa dua, imma dengan melakukan yang diperintahkan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu yang dinamakan dengan ketaatan. Dan namanya ketaatan itu akan diganjar, diberikan pahala oleh Allah. Ya, pahala itu diberikan bukan hanya kepada orang yang melaksanakan perintah. Ya, kalau kita diperintahkan sholat kemudian kita sholat diberikan pahala, naam, semuanya kita tahu. Tapi ternyata meninggalkan larangan pun yaitu akan mendapatkan pahala. Ketika kita dilarang untuk mencuri, kemudian kita tinggalkan mencuri, kita mendapatkan pahala. Ketika kita dilarang untuk mendekati zina, kemudian kita tinggalkan ya semua wasilah-wasilah yang menjerumuskan kepada zina, maka kita pun akan mendapatkan apa Pak? Pahala. Maka ya itu terkait dengan gambaran atau tafsir ya penjelasan apa yang dimaksud dengan Islam. Itu kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian patuh dan tunduk kepada Allah dengan taat kepada Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri, kita meninggalkan ya semua bentuk kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, wa ahli, dan kita berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Ya, maka ketika kita lakukan 3 poin ini, maka ya kita sudah menjadi seorang muslim yang sejati. Kemudian ya bab yang terakhir yang kita bahas ya di pertemuan terakhir adalah tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yaitu kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari ya agama selain agama Islam, falan yuqbala min, maka Allah tidak akan pernah sekalipun menerima agama tersebut,
wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak pada hari kiamat akan menjadi orang-orang yang merugi. Siapa? Orang-orang yang berusaha mencari ya keselamatan ya dengan menempuh agama selain agama Islam. Ya, mereka akan merugi. Ya, banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, diantaranya adalah ya bahwasannya Allah tidak menerima agama di saat sekarang ini, di zaman sekarang kita ini ya, kecuali agama apa? Agama Islam. Dan semua amalan kita yang kita lakukan itu harus dibangun di atas Islam, harus dibangun di atas apa? Tauhid. Kemudian ya keselamatan di akhirat hanya ya didapatkan dengan mengikuti agama Islam dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin rahimakumullah, itu sedikit ya murajaah atau mengulang pelajaran kita yang 9 bulan ya, mungkin sebagian sudah lupa gitu ya. Dan insyaallah malam hari ini ya kita lanjutkan kembali ya bab selanjutnya dalam kitab Fadlul Islam ya, keutamaan Islam, yaitu beliau rahimahullah ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menulis bab wujubul istighna bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa, yaitu bab ya wajibnya merasa cukup ya, wajibnya merasa cukup dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala sesuatu selain beliau. Ya, babnya adalah wujubul istighna, wajibnya merasa cukup bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa ya, dan meninggalkan segala sesuatu selain ya beliau, ya meninggalkan ya siapapun selain beliau. Kemudian beliau mengawali bab ini dengan ayat 89 dalam surat An-Nahl. Kata Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kata Allah, dan kami ya telah menurunkan ya, nazzalna, Allah telah menurunkan alaika kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yaitu al-kitab. Tujuannya apa? Tibyanan likulli syai', yaitu untuk apa? Ya, menjelaskan segala sesuatu. Ya, menjelaskan segala sesuatu. Kemudian beliau tambahkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ya bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat ya di tangannya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an waraqatan minat Taurah. Ya, Nabi melihat suatu hari Nabi melihat ya di tangannya Umar bin Khattab apa? Waraqah, kertas ataupun lembaran-lembaran dari apa? Taurat. Faqal, ya kemudian ketika Nabi menyaksikan ya Umar membawa ya menenteng-nenteng lembaran-lembaran Taurat, kata Nabi ya kepada Umar, amutahawwikuna ya Ibnu Khattab, ya apakah ya kalian menjadi bingung untuk mencari kebenaran wahai Ibnu Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, padahal aku sudah datang kepada kalian ya membawa ajaran yang begitu putih ya, bersih dan juga apa? Murni. Yaitu apa Pak? Islam. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumu wa taraktumuni dalaltum. Ya, kemudian dilanjut oleh Nabi, seandainya Musa ya di zaman di hari ini di mana ada Nabi dan Umar dan Musa masih hidup ya, dan engkau wahai Umar mengikuti Musa dan meninggalkan diriku, meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalaltum, niscaya kamu termasuk orang yang sesat. Dalam riwayat yang lain ya, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, seandainya Nabi Musa alaihi salam ya itu masih hidup ya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan melainkan dia mengikuti
mengikutiku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar apa? Faqala Umar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Umar langsung mengatakan, aku ridha ya Allah sebagai Tuhanku, kemudian agama Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Maka ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum, ya, di dalam surat An-Nahl tadi, ya, tentang Allah ketika Allah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an ataupun menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kitab. Dan Al-Kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an was sunnah, Al-Qur'an dan sunnah. Ya, wal khitabu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan ya perkataan ini, ya kalimat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadi hujjah, ya, bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan kalamullahi yang munazzal, yang diturunkan. Karena Allah mengatakan apa? Wa nazzalna, dan kami telah menurunkan. Berarti kalamullah Al-Qur'an itu apa, Pak? Diturunkan. Walaisa makhluqan, ya, dan ya Al-Qur'an itu bukan makhluk sebagaimana yang apa? Yang diklaim oleh kelompok yang bernama Jahmiyah, yang mereka berpendapat bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk, ya. Dan bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, antum tahu kisahnya, beliau sampai di penjara, ya, karena apa? Dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Tapi ya akidah Imam Ahmad merupakan akidah yang lurus, sehingga beliau terus, ya, berpegang teguh dengan keyakinan bahwasannya Al-Qur'an adalah apa? Bukan makhluk, dan ya Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat yang tadi diantaranya yang kita sebutkan. Dalam ayat yang lain mungkin diantaranya adalah apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya, ya, kami turunkan, ya, turunkan kembali Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Apa kalimatnya? Allah turunkan, anzalna, diambil dari kalimat nazala, ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasannya Al-Qur'an itu apa? Bukan makhluk, tapi kalamullah yang diturunkan. Ya, karena Allah tidak mengatakan, ya, ma khalaqna lakal kitab, kami telah menciptakan, ya, untukmu sebuah kitab. Tapi Allah katakan apa? Kami telah menurunkan Al-Qur'an, ya, untukmu. Ya, wa nazzalna 'alaikal kitab. Dan Al-Kitab di sini maksudnya apa tadi, Pak? Al-Qur'an dan sunnah. Tujuan untuk apa, Pak? Tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya, di sini, ya, dalam Al-Qur'an maupun sunnah Allah menjelaskan, ya, terkait dengan apa, Pak? Perkara-perkara agama. Menjelaskan tentang agama apa saja yang diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan, ya, agama-agama saja apa saja yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tibyana likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu min umuriddin, yaitu yang berkaitan dengan perkara-perkara agama. Ya, sehingga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi, yang halal itu sudah apa? Jelas, yang haram itu sudah jelas, dan di antara halal haram itu ada yang namanya syubhat, dan syubhat ini tidak diketahui kecuali apa? Ya, orang-orang yang orang segelintir saja dari apa? Orang itu ahli ilmu. Artinya apa, Pak? Ya, Al-Qur'an dan sunnah itu datang untuk apa? Untuk menjelaskan perkara-perkara agama, khususnya terkait dengan halal haram. Ya, halal haram. Dan juga kata Allah, ya, dalam surat Al-A'raf lanjutannya, ya, wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Al-Quran diturunkan tujuannya untuk apa, Pak? Sebagai hidayah. Apa, Pak, hidayah? Petunjuk. Wa rahmah, sebagai rahmat liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi dia Al-Quran dan sunnah itu sebagai apa? Petunjuk
dan rahmat bagi siapa? Ini harus dicatat, bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, ya maka ya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan ya Islam itu sendiri akan menjadi hujah atas mereka. Ya, sebagaimana juga sabda Nabi SAW terkait dengan Al-Qur'an, Al-Qur'anu hujjatul lak au alaik. Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita hafalkan, ya Al-Qur'an yang ada di rumah kita, itu cuma dua kondisinya, Pak. Bisa membela kita di hari kiamat, ya, ketika ya akan dimasukkan misalkan seseorang ke dalam api neraka, maka akan datang Al-Qur'an. Dahulu dia ya terhalang dari tidur bergadang karena membacaku. Ya, Al-Qur'an datang membela apa? Membela para pembaca Al-Qur'an. Ya, itu dinamakan hujjatul lak, akan menjadi hujah untukmu. Artinya akan membela kita Al-Qur'an. Atau kata Nabi au alaika, atau Al-Qur'an bisa jadi apa, Pak? Akan menjadi ya hujjah, alasan Allah mengadab seseorang. Dan antum tahu, Pak, ya di antara tiga kelompok yang pertama akan dilemparkan ke dalam api neraka, siapa di antaranya? Para penghafal Al-Qur'an. Ya, maka begitu juga dengan Islam, ya, maka agama Islam khususnya Al-Qur'an dan juga Sunnah, ya itu akan menjadi rahmat, ya akan menjadi petunjuk, ya bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, jadi kunci ya cara untuk dapat menggunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat, kuncinya apa, Pak? Harus beriman dan masuk ke Islam terlebih dahulu. Adapun ya mereka yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak mau beriman kepada Allah, ya maka Al-Qur'an maupun Sunnah tidak akan memberikan pengaruh yang besar kepada mereka. Kemudian ya terkait dengan hadis tadi, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya ketika Nabi SAW mengatakan kepada ya umatnya, "Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuh." Ya, ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'annahu Rasulullah. Ya, artinya ketika Nabi mengatakan seandainya Musa itu masih hidup, ya, dan kalian mengikuti Musa, maka kalian akan termasuk orang-orang yang sesat. Itu Musa alaihissalam. Siapa Musa, Pak? Juga merupakan nabi dan rasul. Bahkan Musa adalah di antara nabi yang apa? Yang pernah diajak ngobrol, bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seorang Nabi Musa alaihissalam. Tapi ya walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, bahkan seorang yang pernah diajak ngobrol oleh Allah Azza wa Jalla, ya ketika ya seseorang beriman kepada Nabi Musa yang dimana bukan zamannya, maka kata Nabi apa? Dolaltum, kalian akan sesat. Kenapa, Pak? Ya karena emang fatrahnya waktu masa kenabian ya Nabi Musa itu sudah apa? Sudah habis. Ya, sudah habis. Seandainya ya manusia mengikuti Nabi Musa di zaman sekarang, ya, seandainya Nabi Musa masih hidup dan mengikuti Nabi Musa, maka niscaya mereka semua tanpa terkecuali akan menjadi orang-orang yang apa? Sesat. Subhanallah. Mungkin sebagian bertanya-tanya, ya, bagaimana mungkin seseorang sesat, ya, dan dia apa? Mengikuti seorang rasul. Mungkin kan sebagian ada yang bertanya demikian. Kenapa harus sesat? Padahal yang diikuti juga apa? Sama-sama Rasul Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ya, hadar Rasul qad intahat fatratuhu. Ya, karena apa? Alasannya adalah karena Nabi Musa alaihissalam masa kenabiannya sudah apa? Sudah habis. Ya, kemudian digantikan dengan yang selanjutnya, yaitu apa? Zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah seorang nabi dan rasul terakhir dan tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Karena ya seseorang itu ya wajib mentaati ya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ya, baik antum ketika di Mekah, ketika umrah haji, ya ketika di Madinah, pun ketika pulang ke tanah air, ya tetap wajib mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kita sentil juga kadangkala ya sebagian kaum muslimin yang berangkat di sana, ya seakan-akan Tuhannya itu hanya di Mekah dan Madinah. Artinya apa, Pak? Solehnya hanya di Mekah dan
Madinah. Ketika pulang ke negara masing-masing ya ke Indonesia, maka balik lagi apa ke kebiasaan yang lama. Tidak ada apa athar, tidak ada pengaruh dari ya ketaatan-ketaatan yang sudah dilakukan di kota Mekah maupun di mana Pak, di kota Madinah. Ya, pada intinya ya kita wajib taat kepada Allah dimanapun kita berada Pak. Ya, baik kita di Bangka, baik kita di Jakarta, baik kita di Mekah, di Madinah, dimanapun selama kita masih hidup wajib taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya Allah bebas ya kadang-kala ya menghapus syariat, kadang-kala mendatangkan syariat yang baru. Itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fallahu azza wajalla nasakha asy-syara'i sabiqah bi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya adalah ya ketika Allah azza wajalla menghapuskan syariat-syariat ya sebelumnya, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa dan seterusnya Ibrahim, ya digantikan dengan syariat yang terakhir. Syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu al-amalu bin nasikh wa la yajuzul amalu bil mansukh. Maka ini sebuah kaidah ya. Kita wajib beramal dengan amalan-amalan yang apa Pak? Yang menghapuskan. Artinya dengan syariat yang baru, dan tidak boleh mengamalkan amalan-amalan yang telah hapuskan yang dimansukh, yaitu syariat-syariat sebelum Islam. Walau anna wahid al-an, ya kita ambil contoh misalkan. Kita tahu bahwasannya kiblat kita sebelum ke Ka'bah itu di mana Pak? Di Baitul Maqdis, ya di Palestina. Masjid atau bukan? Baitul Maqdis masjid. Kemudian sekarang ya dipindahkan, atau di zaman Nabi Muhammad SAW ya dipindahkan ke Ka'bah, Masjidil Haram. Masjid atau bukan? Ya masjid juga Pak. Kemudian ketika ada datang orang, ya seseorang yang sekarang dia sholatnya ya ke arah Baitul Maqdis, Allahu Akbar. Ya, kemudian dia katakan ya ini juga kiblat, ini juga sama-sama masjid, sama dengan Masjidil Haram. Maka kita katakan sholatuka hadhihi batilah la tasih. Salat kamu itu ya yang dimana kamu salat menghadap Baitul Maqdis itu batil dan hukumnya tidak sah dan wajib diulang. Kenapa Pak? Apa yang membedakan? Karena ya kita sudah diperintahkan untuk menghadap ke mana? Ke arah Ka'bah. Naam, dulu memang kita diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, tapi syariat itu sudah dimansukh, sudah dihapuskan. Ini sedikit contoh saja dari kaidah yang tadi kita katakan, kita wajib mengamalkan amalan-amalan atau syariat-syariat yang baru dan tidak boleh mengamalkan syariat-syariat yang lama. Walaupun memang pernah disyariatkan, apalagi yang belum pernah disyariatkan. Ya, apalagi yang belum pernah disyariatkan. Ini sedikit contoh bagaimana ya kita harus meninggalkan syariat-syariat yang memang sudah dimansukh, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ya kalau kita bicara ketaatan, maka kita harus mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita di dalam beribadah tidak mengandalkan hawa nafsu. Ya, kita tidak mengandalkan yang namanya apa? Ya, hawa nafsu dan juga keinginan pribadi. Ya. Akan tetapi apa Pak? Yang kita andalkan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan juga dalam masalah agama misalkan nggak boleh ya seseorang mengatakan ya saya pengen kitab sucinya misalkan sekarang pakai Taurat. Ya. Padahal ya Taurat itu sendiri apa sudah dihapuskan dengan turunnya apa? Al-Qur'an. Bahkan Taurat itu sendiri bukan hanya sudah dihapuskan Pak, bahkan di zaman sekarang di hari ini apa? Sudah dirubah-rubah. Jadi Taurat ini ada dua kemungkinan, imma sudah dihapuskan dan itu pasti, yang kedua adalah sudah dirubah. Dan dengan dua alasan ini ya Taurat sudah dihapuskan masanya, kemudian Taurat juga sekarang sudah banyak dirubah, maka dengan dua alasan ini kita tidak boleh menggunakan Taurat sebagai apa Pak? Sebagai kitab suci. Begitu juga dengan Injil dan yang lainnya. Dan ya kita wajib apa? Ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab suci. Kenapa Pak? Karena Al-Qur'an merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus Al-Qur'an dijamin ya keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga dari apa? Al-inhiraf ataupun perubahan. Sebagaimana
yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikra, apa dzikra? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Ya, dan kami yang akan menjaganya. Kata para ulama, tidak ada statement ini yang pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada Al-Quran. Enggak ada statement Allah ini pada Taurat, pada Injil, ya pada Zabur, pada ya suhuf yang lainnya, sehingga memang akhirnya terjadi apa Pak? Perubahan di zaman sekarang. Sedangkan Al-Quran ya mendapatkan statement ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan langsung apa Pak? Menjaganya. Dengan apa Pak? Dengan dihafalkan oleh para penghafal Al-Quran, ya, dengan mushaf yang begitu banyak, ya, nah, dengan berbagai cetakan, gitu ya. Dan ketika ada yang perubahan-perubahan yang misalkan la qadarullah disebabkan kesalahan percetakan dan lainnya, alhamdulillah biasanya cepat diketahui dan akhirnya diperbaiki. Ini semuanya merupakan apa? Ya, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya kepada Al-Qur'an. Ya, maka Al-Quran merupakan ya kitab suci kita, ya sumber petunjuk kita. Ya, kemudian laukana Musa hayyan, ya seandainya Musa masih hidup, ya, dan Musa ini kita tahu bahwasanya beliau ini merupakan nabi yang paling besar keutamanya di kalangan Bani Israel. Ya, dan beliau seorang yang pernah diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya beliau ini masih hidup ya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun tidak ada pilihan kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun sedikit pun syariat Nabi Musa yang tersisa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha nusikhat wa intahat. Ya, karena syariatnya Nabi Musa sudah apa Pak? Sudah dihapus dan sudah habis masa berlakunya. Wal amru lillahi jalla wa ala, ya, dan perintah sepenuhnya berada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Ya, Allah itu apa? Menghapus ya sesuai dengan kehendak Allah, wa yuthbit, dan juga menetapkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya ada ummul kitab, itu apa? Lauhil mahfud. Memang Allah sudah merencanakan, ya, setelah nabi ini akan ada nabi ini, setelah misalkan ada ya Injil akan turun kitab ini, dan seterusnya. Maka ya faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, ya setelah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan raditu billahi rabba, ya aku ridha Allah sebagai Rabbku, kemudian wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi, dan Muhammad sebagai nabiku. Hadza huwal wajib, ini merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Apa itu? Ketika dia keliru, ya, kemudian dibenarkan dengan dalil yang jelas, maka dia harus kembali rujuk kepada kebenaran dan tidak boleh ngeyel dan bantah. Ya, kita tahu bagaimana kerasnya Umar. Ya, kita tahu bagaimana garangnya Umar. Akan tetapi ketika dia tahu dia salah, ya, ketika dia tahu dia keliru, maka dia spontan langsung mengambil sikap apa? Menerima kebenaran dengan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka ya, seseorang yang dimana di hadapannya sudah jelas al-haq, ya, kebenaran, alla yujadila fi, enggak boleh kita mendebatnya, Pak. Ya, wala yumatil, dan kita juga tidak boleh membantah kebenaran tersebut, ya. Dan ini adalah Umar, ya, di mana beliau seseorang yang betul-betul yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau meyakini bahwasannya al-waraqah, ya, lembaran-lembaran Taurat ini di dalamnya ada apa, Pak? Ada kebenaran. Umar ini menyangka dalam Taurat ada kebenaran dan ada apa? Ya, dan akhirnya membuat beliau takjub. Ya, walakin lamma bayyana lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal bayan iktana. Ya, akan tetapi Umar, ya, ketika sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima dan beliau merasa
cukup dengan Al-Qur'an, dengan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, hada huwal wajib. Ini di antara poin sikap yang harus dipegang oleh seorang muslim, yaitu mudah rujuk, mudah kembali kepada kebenaran di saat ada dalil dan kebenaran yang datang kepadanya. Ya, anal insan idza tabayyana lahul haq yajibu alaihi al-mubadaratu ila qabuli. Ya, seorang ya ketika ya di hadapannya ada al-haq, ada kebenaran, dia wajib bersegera untuk menerima kebenaran tersebut. Fa in ta'akhkhara an qabuli ya fahariyun an yazigha qalbah. Ya, kalau seandainya dia suka mengakhir-akhirkan, ya, udah tahu nih kebenaran di hadapannya, sudah dijelaskan oleh para ustadz, sudah dijelaskan oleh para ahli ilmu, tapi nantilah, ya, masih terlalu nikmat dengan kesalahannya, masih terlalu enjoy dengan kesalahannya, sehingga ya dia mengakhirkan untuk apa? Kembali kepada kebenaran, atau gengsi untuk kembali kepada kebenaran. Maka ini dikhawatirkan, Pak, yang akhirnya mereka berpaling dari kebenaran itu sendiri. Kesempatan untuk kembali kepada kebenaran itu Allah tutup. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kami yang telah membolak-balikan hati-hati mereka, pandangan-pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, ya, sebagaimana dahulu mereka pertama kali tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, ya, dan kemudian Allah Azza wa Jalla membiarkan mereka terlena, ya, bergelimpangan dengan apa? Kesesatan mereka, ya, sehingga mereka apa? Di dalam kebingungan. Sebabnya apa, Pak? Karena mengakhirkan untuk kembali kepada kebenaran setelah al-haq, kebenaran itu datang kepada mereka. Ya, fahada fihi butlan ittiba'i ghairil Qur'an minal kitabi as-sabiqah li'annaha mansukha bil Qur'an. Ya, ini juga bab ini menjadikan ya memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya ya batilnya mengimani ataupun ya menjadikan rujukan kitab-kitab selain Al-Qur'an setelah datangnya apa? Kitab suci Al-Qur'an. Karena Taurat, Injil dan yang lainnya ya telah dihapuskan oleh dengan turunnya Al-Qur'an, ya. Maka mungkin ada beberapa faedah yang bisa kita ambil ya dari bab ini. Yang pertama, Al-Qur'an dan sunnah ya itu sudah mencukupi untuk kita semua, ya, sudah mencukupi agama. Sebagaimana firman Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai', ya, dan Allah telah menurunkan kepadamu yaitu kitab ya sebagai penjelas, ya, untuk menjelaskan segala sesuatu. Kita nggak butuh lagi ya selain Al-Qur'an dan sunnah untuk menjelaskan perkara-perkara agama. Quran, sunnah itu sudah cukup, Pak, ya, untuk menjelaskan perkara-perkara agama, ya, bab nikah, bab tolak, bab raj'ah, ya, atau bab bahkan dalam masalah misalkan ya pemerintahan, semuanya apa? Sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah, dan ya Quran dan sunnah itu akan senantiasa cocok di setiap zaman dan apa? tempat makan. Kemudian yang kedua, ya, syariat Nabi Muhammad SAW itu menghapuskan seluruh syariat-syariat sebelumnya, ya, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, ya, dihapuskan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya, tidak ada jalan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala pada zaman ini kecuali dengan meniti jalan apa? Syariat Nabi Muhammad, itu agama Islam. Kemudian yang ketiga, ya, kebenaran itu ya diukur dengan wahyu, ya, bukan dengan perasaan dan juga kekaguman. Ya, contohnya adalah apa? Kisahnya Umar tadi. Bagaimana ya ketika Umar ya kagum kepada apa? Taurat, dan beliau bawa ya lembaran-lembaran Taurat, akan tetapi ketika datang wahyu yang mengatakan bahwasannya ya itu sudah dihapuskan, maka akhirnya Umar bin Khattab kembali kepada kebenaran, ya, kembali kepada al-haq yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, yaitu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk anak pribadi dan juga untuk kaum muslimin. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan membaca doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.